Minggu itu harinya Nasrani, kita hari Jumat. Kita sudah ngajilah tentang keutamaan Jumat ya, sehingga ada Jumat berkah. Itu penting ya, Jumat berkah. Beramal dari Jumat itu termasuk baik. Bahkan siapa yang Jumatan ya, dari rumah pergi ke masjid, kemudian wudhu, kemudian Jumatan ya kan, maka insya Allah dosa-dosa selama 1 minggu itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting kan ya. Jadi penting, dan Jumat itu hari raya kita sambut dan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yang ringkasnya saja, nanti yang di sini kita materi yang baru. Yang kedua yaitu kiblat. Kiblat itu dibenci oleh Yahudi Nasrani. Jadi yahsuduna ala salah satu Asia. Jadi mereka itu benci kepada 3 perkara, 3 hal. Yang kedua itu tentang kiblat. Ya, kiblat kita ini kan ke Masjidil Haram, ya kan? Kiblat kita ini Masjidil Haram. Ya, orang Yahudi itu kiblatnya tidak ke Masjidil Haram, tapi kiblatnya ke kemana? Kiblatnya di Baitul Maqdis, Palestina, ya kan? Dulu Nabi hampir 17 bulan itu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, 17 bulan di Baitul Maqdis di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah juga tetap ke sana sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi nggak suka. Nabi sampai sering menghadapkan wajah beliau ke langit, kapan ya adian pindah. Jadi sholatnya pada waktu itu Nabi menghadap ke timur. Jadi ya, disuruh pindah langsung putar Nabi, putar menghadap ke itu termasuk sebab-sebab turunnya Al-Baqarah 142 sampai 145. Nah, saat itu orang Yahudi Nasrani boten. Jadi saya pun syufahahu minanasi ma'walahum angkib dari mulai kanu alaiha. Orang-orang Yahudi Nasrani yang bodoh itu mereka protes. Ya, mengapa Muhammad ya, kok orang-orang itu kok pindah? Dulu kan ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kok sekarang pindah? Mengapa? Mereka protes, tidak suka itu. Maka Allah kemudian memberikan petunjuk bahwa Muhammad katakanlah ilahil masjidul mahdi, ya kan? Timur barat itu milik Allah. Dulu kamu disuruh ke timur, ya ke timur, sekarang kamu ke barat, ya ke barat. Maka mereka benci, sehingga sampai sekarang mereka mau merebut Palestina, kan begitu kan, mau merebut Gaza, merebut Palestina. Padahal itu adalah masjid kita, ya, masjid ketiga kita. Pada zaman Imam Nawawi, kalau dalam pandangan para ulama mazhab tentang kiblat itu nanti mengarahnya kepada masalah sholatnya. Jadi sholat itu kita menghadap ke kiblat itu, apakah tepat ke kiblat begitu ya, ataukah pokoknya harus ada pesana ada imamanya ya kan? Maka mazhab berbeda-beda. Saya kebetulan ngajinya itu ngaji 4 mazhab ya. Sejak dulu sudah puluhan tahun di pondok 4 mazhab ngajinya baik fikih maupun ayat-ayat ahkam. Itu ngaji saya. Termasuk tadi santri saya yang ngimami itu mulai saya ya, itu biasa kita suruh imami di masjid kami di Manado itu di mana ya, di ketemu saya disebut tadi. Jadi ngajinya ngaji 4 mazhab itu yang enak sekali karena ada dasar-dasarnya, kemudian kita mengambil yang mana yang terkuat itu bagus sekali. Maka misalnya urusan kiblat ini dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, imam pertama kita kan Hanafi kemudian Maliki ya. Itu beliau berpendapat pokoknya menghadap ke kiblat ya, ke satroh, ke arah kiblat. Pokoknya arah kiblat sudah ke sana. Tepat nggak tepat pokoknya rodo guys. Satroh ke arah. Ini memudahkan kita. Pokoknya kan jangan nggak usah mengukur kan.
ini beberapa pandangan benar pokoknya kan harus sama ya kan. Tapi mazhabnya Imam Syafi'i dan Hambali, mazhab yang ketiga keempat, Imam Hambali itu yang dipakai sekarang di Saudi Arabia. Itu harus tepat di Ka'bah. Di sholat harus tepat di Ka'bah. Menghadapnya itu tepat. Iya kalau kita di depan Ka'bah, kalau di luar Ka'bah bagaimana? Kan susah. Kalau di luar Masjidil Haram, pas kita di hotel dan haji umroh misalnya ya, kami tahun kemarin petugas haji, jadi masih enak. Tapi yang tahun ini berat, tahun paling berat, petugas yang paling berat tahun ini. Ada petugas haji itu hotelnya sampai 24, jadi tiap hari keliling karena jamaahnya dipencah-pencah. Ini tahun ini teman saya sampai ngeluh, kapok aku katanya, kapok Pak, kasih apa? Aduh, petugas bapak yang begini harus keliling tiap hari ada 24 hotel. Kalau kami tahun kemarin masih tidak seperti itu. Tapi tahun ini memang berat dan terakhir insya Allah tahun depan sudah tidak ikut pemenang haji itu, ikut BPH, ya, Badan Penyelenggara Haji. Maka sekarang BPH merekrut SDM yang banyak sekali yang akan dibentuk mulai dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten sampai di kecamatan akan ada pendaftaran untuk pengurus Badan Penyelenggara. Wakil ketuanya Mas Daniel, dulu Ketua Pemuda Muhammadiyah. Karena zaman Imam Nawawi, jadi itu singkatnya. Yang ketiga itu adalah ucapan amin. Jadi yang dibenci oleh Yahudi Nasrani itu yang ketiga ucapan amin. Ucapan amin itu maksudnya ketika makmum membaca amin. Jadi ya ketika pada waktu sholat tadi di subuh tadi itu misalnya kita membaca amin itu mereka benci sekali. Mengapa? Karena ketika imam membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang paling dibenci al-maghdub waladdallin, yang paling tersesat Yahudi Nasrani. Kan gitu kita bilang amin ya. Ya mereka berbenci itu wajar top pokoknya bencinya. Maka diusahakan aminnya itu tepat pada waktu imam membaca amin bersamaan. Jadi tepatkan supaya malaikat itu nanti mengaminkan. Jadi jangan dianggap remeh ucapan amin itu ya. Jadi amin, aja salah amin, aja begitu. Harus amin kabulkan. Artinya ini beda-beda amin. Beda-beda ya. Maka yang paling tepat amin. Itu yang ringan-ringan seperti ini supaya diperhatikan ya. Pada zaman Imam Nawawi itu ringkasannya. Yang tadi malam saya ngaji itu hampir sampai bisa. Jadi pada zaman Imam Nawawi, nah bukan promosi tapi saya tak habis berhikmah. Jadi kemarin itu mau berangkat ke sini gitu. Jadi 2 tahun baru selesai. Mau asar itu datanglah guru saya, itu yang ke-15. Jadi ringkasan tafsir ahkam. Ini yang panjang, yang tebal itu kami ringkas. Ya tinggal pendek ini ya. Jadi kami ngaji di BDM Kota Pasuruan rutin begitu. Jadi kami ngaji begitu, jamaah kemudian bawa bukunya. Akad besok ini, setiap akad ke-4. Ini 4 madhab kami ringkaskan. Ya, ini buku yang ke-15. Jadi saya buat buku kecil lah ya. Jadi anak saya juga sekarang meniru, kemarin wisuda S2 dari Al-Azhar Kairo. Anak saya perempuan, mantu saya dari Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Jadi wisuda S2. Kami ngomong susu kemarin karena ditinggal wisuda, jadi baru punya susu, akhirnya ngomong susu. Kata orang dulu begitu ya, kalau punya susu itu cintanya melebihi anak, ya kan? Aku nggak percaya. Ternyata iya. Ya Allah. Yang 1 minggu saya kembang dulu. Saya nyambangi dulu. Ternyata betul ya. 1 minggu libur sana aja nyambangi dulu. Jadi tidak tahu mengapa begitu ya. Ternyata betul ya. Kata orang tua dulu. Dulu saya protes.
Pak Bu kok sama nak kudu wae. Aku kan anak sampeyan ya. Awak untuk merasakan sih ya Allah. Jadi itu dan anak saya kemudian meneruskan buat guru seperti ini. Ya kita masing-masing orang tua itu beda-beda ya. Tapi saya sendiri senang sekali kalau anak itu melanjutkan. Jadi sudah buku yang kelima anak saya. Laris itu bukunya tentang rumah tangga anak saya. Kami sekarang masih S3 belum selesai. Jadi saya kuliah S3 tiap Sabtu sebetulnya ya. Tiap Sabtu kuliah. Para jamaah Imamullah. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan itu ada di sini. Ya. Yang tadi saya sampaikan tentang masa kiblat itu ada di sini, 4 masa itu ya. Nanti urusannya tentang masalah sholat, misalkan menghadap itu apakah ke tempat sujud ataukah ke depan. Bapak Ibu kalau sholat itu menghadap ke depan atau ke tempat sujud ya, biasanya tempat sujud ya. Nah Imam Malik tidak begitu. Imam Malik itu mengatakan sholat itu menghadap ke depan pada Imam Malik. Satro itu ya ke depan ke arah kiblat itu begitu. Ini Imam Malik. Maka tidak salah kalau ada jamaah yang sholat di depan tidak salah. Ya. Cuma masalahnya kalau yang depan itu pakai kaos, ada tulisannya, bayar no, atau punya no, atau pilihlah saya. Maka kemudian pendapat Imam Malik ini ya di situ. Yang salah bukan pendapat, yang salah yang pakai kaos, ya kan? Maksudnya suatu jangan pakai kaos, tapi ada tulisannya janganlah. Kita menghadap Allah kok pakaiannya biasa-biasa, maksudnya luar biasa. Misalnya pakai jas itu kalau sholat kan bagus tuh. Ibu-ibu kalau di rumah sholatnya rukunya bagaimana? Bajunya bagaimana? Ruku sing api kalau di rumah itu ya. Kalau sing elek-elek jangan wis kasihkan orang lain. Sing api itu dipakai pada waktu sholat dilakukan dan idul. Balik semua. Mestinya ketika menghadap Allah itu lima waktu yang baik. Saya ngomong sama ini dan anak saya. Tak suruh beli, silakan kasih uang yang baru. Kalau sholat menghadap pokok bajunya seperti itu, harus yang baik. Ini penting ya, seperti itu. Kalau jawab lima peluang itu ringkasannya, begitu. Supaya ada tambahan ilmu, maka tentu di sini saya ingin sampaikan materi. Saya mengumpulkan dalam hadis. Saya juga bukan tiap Sabtu itu mengajar yaitu Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Tiap Sabtu pada subuh, ya. Itu saya ringkaskan di situ, saya ambil tentang amal-amal yang terbaik. Ya. Jadi ini sahih semua ini, amal-amal terbaik. Saya kumpulkan sekitar 10, sebenarnya lebih. Sekitar 10 ya, nanti waktunya 5:30 lebih sedikit ya. Ya nanti dapat berapa lah gitu ya. Nanti yang ketiga, tempat masuk ketiga nanti ada materi sendiri. Sudah kita siapkan lah 3 materi ini. Dan nanti sudah akan diminta Mas Nidom di BBM. Mas Nidom itu family saya, yang murid saya di Mahari, Rifik Ibadah di Bangkir, itu santri saya. Mas Nidom di BBM, bagian berita ini di Masjid Tablet. Yang kemarin beliau diterima sebagai petugas haji bersama Ustaz Dr. Samsudin. Dipakai supaya dan kita beri promosi, kita punya masjid biru ya. Masjid biru, Masjid Anur. Sebut biru itu kenapa? Iya kenapa? Warna. Oh ya, masjid biru ya. Warnanya biru. Kami punya 2 masjid besar. Seperti Masjid Al-Falah di kampung kami dari Lawas. Punya 2 masjid besar sekali, satu desa. Ya besar sekali, namanya Masjid Taqwa. Yang kedua Masjid Agung. Itu milik kami ya. Luar biasa jamaahnya. Kalau subuh itu full, 5 waktu full. Maghrib bisa subuh full ya. Itu kalau sholat Idul Fitri juga tekan itu 10.000 lebih ya, paling banyak di Jawa Timur jamaahnya. Saya khutbah itu sampai menggelegar ya. Di sana itu kalau khutbah kok membaca buku begini, waduh,
banyak yang pulang, satu itu pulang, dua pulang. Itu luar biasa, harus akal di sana itu. Maka saya ketika di khutbah sana Idul Fitri, ya, itu saya apalan, tidak harus pulang. Itu mereka laksananya tidak boleh begitu. Hormatilah ya para ustadz itu, kemampuannya beda-beda. Ya kan? Ada profesor, doktor dari Jakarta, membaca buku, habis jamaahnya juga sampai separuh sudah hilang. Laksananya tidak begitu sampai orang itu kesempatannya atau kemampuannya beda-beda. Ya kalau Ustaz Abi Hidayat wapal, Ustaz Abdul Somad wapal ya, Gus Baha waduh wapal. Ya kita ini para Ustaz kan ya apa? Mungkin saya sudah bertahun-tahun ngajar ini, ya saya bawa buku ya, ya begitu. Tapi ada dasar. Para sahabat rahimahullah, jadi saya kumpulkan tentang amal-amal terbaik itu. Di antaranya yang pertama adalah satu ketika ada anna rojulan sa'ala Rasulullah SAW, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya itu sospren, ya sospren. Jadi mereka kalau bertanya itu minta yang terbaik. Aidul Islam afdal. Ya coba ya. Islam mana yang terbaik? Afdal itu superlatif ya, terbaik. Ini kan hebat pertanyaannya ini. Kalau kita kan kadang-kadang tidak begitu. Mereka langsung. Dan Nabi jawabannya itu ngeledek, jawabannya gitu, ngeledek. Enteng saja. Jawaban Nabi ketika ditanya Islam yang terbaik, terutama itu apa? Ternyata pertama itu ikut doa. Ngeledek kan? Apa itu ikut doa itu? Memberikan makan ya. Ya kan gampang kan? Memberikan makan itu termasuk apa? Amal yang terbaik terutama. Maka kalau ada pengajian seperti ini, ada kopi-kopi misalnya, ada teh gitu ya, ada ya makan-makan ringan gitu ya. Oh, itu hebat itu. Tidak tahu sih ada nggak ya, ada ya. Bagus Kami juga begitu. Saya kan ketua satu yayasan Masjid Manhaj Islam. Tiap subuh itu ngaji, tiap subuh kita siapkan teh dan kopi dan snack. Khusus hari Ahad makan. Setiap hari sudah bertahun-tahun, termasuk habis maghrib. Tapi kami siapkan 14 ustaz. Pagi itu 7 ustaz, maghrib 7 ustaz. Saya Sabtu sudah puluhan tahun saya ini, ya, sampai sekarang ini. Pokoknya kita ini belajar, niatnya belajar sampai meninggal dunia. Yang dinilai itu niatnya, bukan hasilnya. Jadi bapak itu datang ke masjid untuk ngaji begini, itu pahalanya sangat besar. Boleh berapa nanti tidak ngurus, penting belajar. Nanti ketika di hadapan Allah ditanya, "Hai orang, iso apa awakmu? Apa kira awakmu?" Kata kita, "Ya Allah, wis gak kuat ya Allah. Gak iso apal ya Allah. Aku wis sak ngene apal aku ya." Kata Allah wis ngerti ya. Yang tak nilai itu usahamu teko terus masjid gitu loh. Hasilnya nomor 2. Ya untungnya begitu. Kalau tidak begitu, waduh berat tak kita ini. Oh, Nabi itu ada yang berdakwah bertahun-tahun tidak punya pengikut. Coba kita lihat. Jumlah Nabi kan 120.000. Jangan kira Nabi Muhammad semua manusia, mereka bertahun-tahun tidak ada pengikut. Ketika nanti di surga kecuali masuk surga jadian tidak punya pengikut. Itu nanti sebetulnya bagi ini nanti di pertemuan ketiga. Saya bahas itu nanti ya. Kita bahas lagi, tak kate-kate ya. Jadi luar biasa. Masuk surga pengikutnya cuma. Masuk surga tidak. Sampai Nabi umatku piro ini. Kemana Nabi? Itu nanti seperti itu ya. Nanti ketiga. Para sahabat semua yang ngaji, ya, yang ngaji itu kalau tidak bisa ngasih makan yang banyak, yang semampunya begitu. Kalau mangan kok aja, tapi kalau kayak ilmu banget masih ini boleh makan itu, boleh. Ada kotak begitu yang di situ, saya tidak apa-apa. Tapi punya gerakan 1 hari 1000. Yang subuh itu 1000 kotak ini. Setiap sholat, habis berdoa begitu, kotak keliling.
Minimal wajib saya. Tapi kan sungkan masa saya terus ya kan. Akhirnya ada yang 5.000 tiap pagi. Kenapa? Karena siapa yang berinfak di pagi hari, maka apa? Akan dijualkan malaikat. Akti munfiko ya Allah. Berikanlah apa namanya yang berinfak ini ganti. Akti munfiko ganti yang baik. Saya gantinya uang ya kan. Saya satu bulan berapa? 30.000 ya kan. Sekarang yang berinfak tidak hanya orang tua, anak-anaknya itu ya kan. Itu tiap subuh hanya 1.000, akhirnya terkumpul banyak 5.000. Sebab siapa yang tiap pagi berinfak diganti oleh Allah sebanyak-banyak. Sebaliknya yang tidak berinfak ya tidak punya berkah. Ada orang yang mengamalkan hadis ini. Ada orang miskin butuh untuk makan, ya, untuk dia, untuk anak, untuk istrinya. Tapi tidak punya, tetap saja dia minta. Datanglah dia kepada rumah yang dianggap mampu gitu, datang. Loh, geledeknya, dilarang itu. Orang tadi itu yang dianggap mampu itu kok nggak begini. Ya Allah, hari itu dia ada makan. Ada untuk jatah dia bersama anak istri saja. Tapi kalau harus ngaji seperti ini, maka mengamalkan. Bu, ya apa bu? Ada orang minta ibu. Kata istrinya, engkau ya apa ya? Kan nanggung anak kita ya. Tidak salah loh ibu, ngomong gitu, tidak salah ibu itu akan mikir anaknya ya. Tidak salah itu, memang begitu. Jangan sampai anak tidak makan ya kan. Walaupun orang tua tidak makan, tidak apa-apa, yang penting anak. Tapi kan harus ngaji. Bu, ya percaya bu, itu lebih butuh di kehidupan itu. Kok ya apa ya? Masih begini ya? Ya apa ya? Ya tidak salah itu, begini tidak salah. Wes yakin nanti awak akan mengganti. Wes ya Ustaz ya, atau wes ngasih begini ya seramai. Wes yakin. Ya wes, apa saya mau dikasihkan lagi kepada yang tadi minta itu. Maka kemudian doanya orang yang minta tadi itu, Masya Allah, doanya wis. Kadang dikasih makan dong ya doanya, semoga banyak rezeki, panjang umur, wis macam-macam kita amin. Saya Pak Ibu, kalau ada yang rumah ya, yang minta itu tidak pernah saya tolak. Mau jam berapa saja tidak saya tolak. Padahal habis dulu kan waktunya istirahat ya, Sabtu Minggu libur. Kita kowong itu. Waduh, kita kan sebenarnya dilarang ya, pertama di 3 waktu. Habis subuh nggak boleh. Pas subuh pas pertama, supaya istirahat ya kan. Atau habis duhur waktunya istirahat pertama, jangan hindari. Atau habis isya, 3 waktu itu hindari. Kecuali terpaksa, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Habis duhur istirahat, tamu datang, jangan marah. Itu Allah mengirim ya, mengirim rizki ya, pahala di sini. Datanglah kita kasih saya memang doanya mereka itu bahasa kita jangan masuk dulu. Amin kan? Amin. Doanya panjang pada pemenang. Ya Allah Bapak, terima kasih Pak. Semua Bapak panjang umur, rezeki berlimpah, sehat walafiat, amin. Sampai keluar tak ambil terus kan rumah saya kan panjang. Jalannya itu seperti Rawang Mina, 25 meter ini kok jalan saya ini. Sampai keluar saya amin. Itu semua saja yang minta tidak pernah saya tolak. Nah, orang tadi itu setelah berdoa orang, akhirnya ibu tanya, ya apa dia? Makan ini yang aku ya luwe. Anak kita bagaimana ini? Ini kisah nyata ya. Aku mau berdoa, tenang aku mau berdoa. Dia ke masjid minta kepada Allah. Doanya karena luwe ya keras katanya. Sholat berdoa ya Allah, luwe ya Allah, anakku ya Allah, bujuku ya Allah, janjimu mana ya Allah ini ya Allah, wis tak kata ini kau ya Allah. Nah maka kemudian tiba-tiba datanglah ya pemimpin satu negeri, satu wilayah. Pemimpin negeri ini kebetulan berbuat maksiat. Dia kepingin tobat, tidak hanya tobat kepada orang, tapi juga kepingin ngasih kepada orang yang paling membutuhkan supaya Allah menerima tobatnya. Maka dia naik kuda ya. Itu mencari berhentinya di mana kuda ini. Berarti itu mungkin yang paling membutuhkan. Ternyata kuda tadi itu berhenti pas di masjid orang yang berdoa tadi ini.
Karena dia keras doanya, dia dengar di situ. Ya Allah, janjimu di ya Allah, aku lupa ya Allah, dia dengar. Dia dengar. Langsung masuk bawa berapa sampean? Masak gentong. Kalau dia pemimpin negeri, iya kan? Ya Allah Pak, tunggu kok harus Pak. Iya, tadi itu ada yang minta seperti itu. Waduh, betul memang aku ingin ngasih orang yang paling mudah, pengen kabeh. Seperti ada mana? Maksudnya bukan dari mana itu, pengen kabeh harus balik lah, terus tanya. Itu janji Allah, ya, janji Allah. Saya kemarin hari Sabtu pulang dari kantor, ya. Hari Sabtu pulang dari kantor. Di tengah perjalanan itu saya lihat ya ada bapak-bapak yang tua begitu. Itu nyetop supaya dia mau bonceng ya. Itu tidak ada yang berhenti. Nah, saya tidak ngerti ya. Saya kebablasan banter, tak lihat gitu ya. Sekitar 10 meter lah saya mundur ya. Dan saya lihat bapak tadi itu tua ya, sepuh gitu. Sudah tidak ada yang berhenti, saya berhenti. Lalu saya segera pulang, khawatir nanti di sini terlambat dan saya berangkat makan di Selasa gitu ya. Sudah ke situ. Kemudian dia Pak, saya nurut ya Pak, saya tidak punya uang. Tadi saya sudah lama berjam-jam nggak ada yang berhenti. Saya berhenti di situ, mari ikut saya gitu ya, tak gonceng. Dalam perjalanan sampai sana itu doanya Masya Allah luar biasa ya. Terima kasih Bapak, saya dipanggil Abah, panggil Pak Yai, Pak Haji. Gue gak karuan kalian dan saya. Abah Haji, terima kasih terus gitu. Semoga rezekinya lancar. Terus saya sambil nyetir sepeda motor itu, amin, amin bisa sampai ke jalan raya ini. Kemudian Bapak sampai ini kenapa? Tapi saya seharian mulai pagi jualan Pak. Abah saya jualan. Jual apa? Jual topi di sawah-sawah itu, topi untuk yang di sawah-sawah. Jadi spesial jual topi yang di sawah-sawah. Mana sih? Tak lihat. Oh kok masih banyak? Enggak laku belas aja. Terus enggak laku, saya luwe boleh katanya. Padahal anak ini di rumah butuh makan. Enggak tegur saya. Akhirnya saya kasih lah ya. Tak kasih juga. Pokoknya silakan. Biasanya Allah menggantinya. Pasti gitu ya. Luar biasa. Itu karena kita ngaji. Bapak Ibu, ini diamalkan. Yang ringan seperti ini diamalkan. Kalau tidak digali di dunia di akhirat pasti tidak. Percaya. Itu yang pertama. Nabi melanjutkan yang kedua, yaitu takra'us salam, engkau mengucapkan salam. Ya. Liman arafta wa malam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Jadi pertanyaan satu jawabannya cuma saja. Nabi mengapa jawab itu? Karena tahu yang tanya itu memang belum mengamalkan itu. Sebab nanti jawabannya lain-lain nanti itu. Dari 10 pertanyaan itu nanti itu jawabannya lain-lain, beda-beda. Nabi ngerti yang tanya ini, oh berarti ini jarang berinfak ini. Bahkan Nabi ngomong amal terbaik itu terutama ya kamu ngasih makan ya. Atau yang kedua, kamu jarang mengucapkan salam. Nabi ngomong ucapkan salam, baik yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Nah ini penting Bapak Ibu, yang ucapan salam itu penting sekali. Saya pada waktu di depan Ka'bah, saya masih umroh ya, 5 tahun yang lalu umroh. Itu ada anak yang di situ saya tidak kenal. Ya. Saya salam, Assalamualaikum. Salam. Kenapa nak? Kok kamu kok nangis berdoa seperti itu? Doanya minta jodoh. Ini anak mahasiswa Indonesia Madinah. Loh, kok minta jodoh? Iya, aku sudah kuat. Kepingin jodoh. Doa depan Ka'bah kan makbul gitu. Sambil nangis, aku gak kuat. Bapak, ya kan kamu masih kuliah sini. Iya, saya kurang setahun. Kan tidak boleh kalau kamu kemudian nikah, kan bisa dipulangkan kamu. Oh beasiswa, kan tidak boleh nikah. Harus 4 tahun S1. Aku gak kuat Pak. Gak boleh. Akhirnya begini, mau gak kamu nikah dengan anak saya? Saya kira begitu. Jadi salam itu luar biasa. Assalamualaikum. Itu akhirnya kenal. Wes, pasut nangis, saya mau nggak kawin dengan anak saya. Dan dia langsung mau.
Aku juga langsung nawari, saya tidak kenal sama dia. Ya mau Pak, loh kok mau? Kan saya ngajak istri saya. Istrinya kan cantik, alhamdulillah ya kan cantik gitu ya istri saya. Dia lihat istri saya. Kan istri bapak kan cantik, berarti anaknya kan cantik. Bukan awak mulai sama dia ya. Ya sudah wis, jadi sudah. Jadi ketika liburan Ramadan gitu ya, ini pulang ke rumah ya, ke Bangil. Ke rumah itu saya kira hanya untuk melamar, tapi langsung menikah, mau menikah dengan anak saya. Jadilah itu. Jadi keberkahan salam itu luar biasa ya Pak ya. Baik yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal, jangan dianggap enteng. Kita di jalan itu usahakan salam, assalamualaikum, jadi sudah. Nanti ketemu assalamualaikum, sudah. Ya. Itu penting. Ya, mertua saya itu orang yang orang Jawa itu sunnah. Pada semua orang itu kita tidak kenal assalamualaikum, sampai saya kaget gitu ya. Luar biasa ini ya. Kok ada orang seperti ini? Akhirnya sudah semua itu baik. Yang tidak kenal itu menjadi baik. Ya, orang bangga begitu. Ya dulu mantan preman, mantan pembunuh, ya tobat ya betul ya taubatan nasuha. Tobatnya itu ketika dia kan nahkoda, ya, keliling di dunia, kemana-mana itu nahkoda. Kemudian ketika tenggelam itu, ya kan dia punya ilmu macam-macam ya dari setan ya punya bisa macam-macam. Mau tenggelam itu ternyata nggak selamat. Akhirnya dia kapok, ya Allah, aku hati mati kok tak sinamen no. Tobat ya. Akhirnya belajar lah ya. Belajar di Apalah Surabaya, ngaji sama-sama amal dari Bangil naik sepeda belajar ngaji. Sekarang kok tidak ngajinya, bahasanya kok pintar ya. 5 waktunya top lah pokoknya ya. Ya top belajar ngaji. Itu karena apa? Mengamalkan ini, mengucapkan salam ya, kepada yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Ini penting. Para jamaah rahimahullah itu yang pertama ya. Ini ada 10 ya, waktunya tinggal sebentar ya. Jadi tidak banyak-banyak ya. Masih ada, saya sudah kumpulkan materinya ya. Nah kita akan ambil yang lain ya. Misalnya beri yang kedua yaitu Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud itu bertanya kepada Nabi. Ya, apa pertanyaannya? Ayyul amali afdal. Nah, coba ya. Sekarang ini amal apa yang paling utama? Ya. Nabi jawabannya berbeda, tidak sama dengan yang tadi. Para ulama dan yang saya baca, ya, itu menyimpulkan itu karena Nabi tahu kondisi sahabat itu, kondisi orang itu, maka Nabi menjawab sesuai dengan kondisinya. Bukan berarti menurut Nabi pelan tidak, Nabi menyesuaikan. Maka kita sudah mengumpulkan kalau begitu ya ini semua termasuk amal terbaik bagi kita. Apa jawaban dari Nabi? As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Ya. Para jamaah rahimahumullah, kita waktu subuh ini kan mundur ya kan? Mundur berapa di sini? 8 menit. Insya Allah tidak lama lagi akan mundur 15 menit. Insya Allah. Sedang dikasih oleh Mas Tarzi, ya, Profesor Doktor yang ketua Jenderal Muslim Muhammadiyah Internasional Saksono. Saya kebetulan dimasukkan dulu sama beliau, jadi saya tiap hari dikasih kabar sama beliau. Saya pergi ke sini, ke Amerika, sini keliling semua, beliau menyampaikan itu perkembangannya. Kata beliau, sejak diteliti, insya Allah tidak lama lagi nanti akan mundur 15 menit. Kata beliau. Sekarang baru 8 menit. Walau sopan, 15 menit ya. Dulu 10 tahun yang lalu kita kan belum mundur loh, dulu. Yang pertama mundur itu ada teman kami, Ustadz kami, ya, Ustadz Agus Hasan Basori dari Al-Um. Itu sama-sama ngajar bersama kami, Ustadz Muhammad di Mahat Ali di Bangil. Itu bersama Syekh Mamduh dari Saudi Arabia. Itu awalnya kan itu ke Indonesia
saya mau begini, lihat sama Ustaz Agus itu loh. Kok subuhnya kecepatan, saya kata kok subuh gitu ya. Akhirnya beliau meneliti ya ke Bromo kemana-mana. Saya pernah di Bromo juga di sana 7 bulan. Wah luar biasa dinginnya ya. Kok saya kata ke subuh diteliti, akhirnya ternyata harus mundur ini. 15 menit ini mundurnya mestinya. Kita Muhammadiyah saat itu belum terima, ya kan? Akhirnya kamu usulkan kepada Ustaz Agus, kamu mengganggu Ustaz, kalau bisa bawa ke pusat, MUI pusat di sana, Kemenang pusat, nanti akan diteliti temuan antum ini. Kalau memang ini keliru, kita akan berubah. Maka beliau datang ke sana, ke Jakarta ke pusat, ketemu MUI pusat, satu ketuanya Yai Ma'ruf Amin, ketua MUI pusat ya. Di sana ketemu ada Muhammadiyah semua, kemudian diterima. Pemerintah diterima, tapi pemerintah tetap tidak mundur karena harus ada kajian. Maka beliau Ustadz ini mundur 15 menit di berbagai tempat. Kita Muhammadiyah masih belum terima. Akhirnya kita terima sekitar 3 tahun yang lalu. Terima tapi mundur berapa? 8 menit, ya kan? 8 menit. Nanti insya Allah sama 15 menit nanti akan dikaji lagi. Setiap temuan, setiap isian itu kita terima, walaupun mungkin kita berbeda, ya kan? Walaupun mungkin berbeda. Kita di sini kalau sholat kan ada yang sedekah, ya kan? Ada yang tidak. Sama Muhammadiyah ada yang sedekah, ada yang tidak. Itu biasa sudah, tidak apa-apa. Tarjih mengambil pendapat yang begini, yang tidak begini. Tapi kalau misalkan ada yang begini tidak apa-apa. Ketika kita misalkan mau sujud itu kita jempol dulu atau tangan dulu kita sujud. Ya ada apa? Jempol dulu ya. Ada yang tangan dulu? Tadi saya bersama muadzin tadi itu. Itu kan muadzin tadi kan itu kan pakai tangan dulu. Nah saya kan pakai jempol dulu. Itu sudah punya sasar gitu. Kalau masih saya berpendapat itu pakai jempol. Kalau kita yang umum ada yang pakai tangan. Saya ketika sakit 1 bulan itu saya pakai tangan ketika sakit. Orang-orang tanya, Ustaz kok sekarang berubah pakai tangan? Ya karena saya sakit jempol. Sakit. Makanya saya pakai tangan dulu. Ketika saya sudah sembuh, baru sembuh ini ya. Itu saya pakai jempol lagi gitu. Nah, ini seperti ini supaya biasa. Belum nanti ketika bangkit dari sujud mau berdiri itu dengan tangannya mengepal begini, apa begini? Ya apa benar? Ingat di sini. Saya tekan. Kan begini dah. Apa begini? Begini ada yang saya bertahun-tahun di Masjid Tasik, kemudian Masjid Tabrek, sekarang wakaf, ya, sudah 20 tahun lah ya seperti itu lah. Jadi rojok ngapal. Jadi dengan pakai begini, kenapa begini? Begini ya, ada yang ngapal ya, begini ya. Ya sih benar begini. Ya, pada benar ini. Masjid Tasik berpendapat begini, Mas Tasik. Tapi menghargai pendapat yang seperti ini, ya begitu. Jangan menyalahkan tidak. Saya ketika berubah dari kemarin tak belok unta itu ketika turun itu pakai apa? Pakai jempol atau pakai tangan? Itu tak belok pakai tangan. Saya naik unta itu, tak belok itu. Ini peduli pakai apa dia? Pakai jempol atau pakai tangan? Unta kalau turun itu pakai apa? Ya itu kaki semua Pak. Tak-taknya Pak. Mana jempolnya pakai kaki semua? Ini kajian menarik ya, luar biasa. Nabi mengatakan kalau kamu sujud itu jangan seperti onta. Jangan seperti onta. Nah, onta itu ketika turun itu apa dulu maka beda dengan onta gitu loh. Ya sekarang onta itu turun pakai apa? Oh itu kaki semua. Kan kaki semua. Berarti dia pakai jengkol gitu. Paham saya ya?
Wong onta itu turun kan kaki sebelah. Apa jempol semua? Itu hadisnya, dalam ilmu hadis itu sahih tapi maknanya dianggap tidak sesuai. Wong onta itu jempol kabeh, tangan kabeh gak boleh. Seperti itu kasihan sendiri ya. Maka terserah mau jempol dulu, mau tangan dulu terserah. Cuma tasir dapat jempol dulu. Ketika bangkit dari rukuk tadi, bangkit dari sujud tadi mau ke atas itu, yang seperti ini, ya, itu tasir mengapa kok begini? Kok tangan dulu begini, tidak mengapa? Itu hadisnya satu saja. Ketika kamu mau bangkit ke tempat berikutnya itu tangan menekan ke tangan, menekan itu apa? Menekan itu. Ngeten iki menekan apa tadi? Menekan toh? Ngeten iki, menekan apa tadi? Sama-sama menekannya. Ya maka terserah menekan itu mau terserah. Mau begini, jebel begini. Kecuali Nabi ngomong bangkit dari sujud jebellah tanganmu jaga semua begitu. Jaga semua. Atau tanganmu mengepal semua, badan mengepal semua. Nabi enggak. Tangan menekan ke tempat sujud, ya menekan ya wes. Sakarep. Itu contoh ya, bahwa kita ini berbeda pendapat itu biasa saja. Cuma kita biar punya pegangan ada tajid memutuskan pakai ini, tapi menghormati yang seperti ini. Ada ya, itu biasa ya. Ustaz, ngapunten. Nggih. Waktunya. Oh sampun ya. Oh nggih, matur suwun. Baru 2 masih depan. Nggih. Matur suwun, ngapunten sejarah kan jam 6 ya. Jam 6. Nggih. Ngapunten nama saya ngalor ngidul. Saya tidak tahu tapi kok diundang di mana-mana ya. Keliling saya di mana-mana tapi pada selawanya seperti ini ada. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Mohon maaf ya kekurangan atas dua hal masih subhanallah wa ta'ala astagfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.